Silakan Pak Rosan untuk tax holiday. Mohon maaf. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Memang pertama perpanjangan dari tax holiday itu sudah disetujui baru saja oleh Kementerian Keuangan, karena memang tax holiday itu mempunyai peran yang sangat penting, proporsinya sangat-sangat besar terhadap investasi yang masuk, itu kurang lebih di atas 25%. Di atas 25%. Itu yang pertama. Yang kedua, memang menyangkut dengan adanya GMT ini, Global Minimum Tax, yang rate-nya itu ada 15%, yang banyak sudah diberlakukan di banyak negara sebetulnya, hampir 100 negara lebih, dan memang ini mempunyai dampak kepada kita ya, tentunya kepada semua negara, karena sekarang memang kita sudah melakukan adjustment, kita sampaikan bahwa memang apabila Global Minimum Tax ini diberlakukan, kalau kita tidak memungut pajak 15%, negara yang bersangkutan yang akan memungut. Jadi asas manfaatnya tidak di kita. Nah, jadi kita sudah sampaikan kepada penerima tax holiday ini, apabila ini diberlakukan, ya akan ada adjustment. Tetapi tidak usah khawatir, karena kita bisa memberikan insentif dalam bentuk lain. Insentif dalam bentuk lain yang kita sudah melakukan assessment, sehingga kita berikan dalam bentuk lain, sehingga yang tax holiday yang 15% itu bisa dikompensasi dalam bentuk lain, ya. Selama itu kita mengacu pada peraturan yang ada. Nah, tetapi kepada yang perusahaan domestik penerima tax holiday itu tidak usah khawatir, karena yang menarik itu kan 15% adalah negara bersangkutan. Tapi kalau negara asalnya dari Indonesia, tentu kami bisa tetap memberlakukan tax holiday yang ada. Jadi ini sebenarnya untuk mendorong dan mengencourage juga untuk perusahaan domestik untuk berinvestasi lebih banyak di Indonesia, terutama yang berhubungan dengan penerima tax holiday. Itu penjelasan saya, terima kasih. Tentu kita memberikan konsesi khusus kepada Menteri Investasi yang sedang mempersiapkan gerakan solidaritas nasional. Jadi kita rapat hari ini, dan tentunya ini menjadi acuan kita ke depan, karena banyak hal yang diarahkan Bapak Presiden yang perlu ditindaklanjuti, terutama dari arahan di Magelang kemarin, sehingga kalau minggu lalu kita masih di Magelang hari Minggu, maka hari ini kita rakortas, dan silakan teman-teman mengambil gambar. Tetapi ada foto bersama di depan, di sini aja, Pak. Media udah cukup? Hah? Kenapa? Kurang apa, Pak? Iya, yang kanannya. Oke. Bapak Ibu. Ibu Menteri Pariwisata. Nah, itu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya didampingi oleh Pak Menteri Perdagangan, kemudian Menteri Tenaga Kerja, Menteri ESDM, Menteri Pariwisata, Menteri Investasi, kemudian Menteri Perindustrian dan Menteri BUMN. Dan juga dilampingi oleh para wamen lengkap.
Jadi rapat koordinasi hari ini, rapat koordinasi terbatas itu dilakukan untuk menindaklanjuti daripada retreat di Magelang untuk membahas apa yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Dan tentu dari hasil pembahasan ini kami akan segera melaporkan ke Bapak Presiden. Ada beberapa hal yang menjadi catatan dalam rapat hari ini. Silakan Pak Rosan untuk tax holiday. Mohon maaf. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Memang pertama perpanjangan dari tax holiday itu sudah disetujui baru saja oleh Kementerian Keuangan karena memang tax holiday itu mempunyai peran yang sangat penting, proporsinya sangat-sangat besar terhadap investasi yang masuk itu kurang lebih di atas 25%. Di atas 25%. Itu yang pertama. Yang kedua, memang menyangkut dengan adanya GMT ini, Global Minimum Tax yang rate-nya itu ada 15%, yang banyak sudah diberlakukan di banyak negara sebetulnya, hampir 100 negara lebih, dan memang ini mempunyai dampak kepada kita ya tentunya, kepada semua negara, karena sekarang memang kita sudah melakukan adjustment, kita sampaikan bahwa memang apabila Global Minimum Tax ini diberlakukan, kalau kita tidak memungut pajak 15%, negara yang bersangkutan yang akan memungut. Jadi asas manfaatnya tidak di kita. Nah, jadi kita sudah sampaikan kepada penerima tax holiday ini, apabila ini diberlakukan, ya akan ada adjustment. Tetapi tidak usah khawatir karena kita bisa memberikan insentif dalam bentuk lain. Insentif dalam bentuk lain yang kita sudah melakukan assessment sehingga kita berikan dalam bentuk lain sehingga yang tax holiday yang 15% itu bisa dikompensasi dalam bentuk lain ya. Selama itu kita mengacu pada peraturan yang ada. Nah, tetapi kepada yang perusahaan domestik penerima tax holiday itu tidak usah khawatir. Karena yang menarik itu kan 15% adalah negara bersangkutan. Tapi kalau negara asalnya dari Indonesia, tentu kami bisa tetap memberlakukan tax holiday yang ada. Jadi ini istilahnya untuk mendorong dan mengencourage juga untuk perusahaan domestik untuk berinvestasi lebih banyak di Indonesia, terutama yang berhubungan dengan penerima tax holiday. Itu penjelasan saya, terima kasih. Terkait dengan hapus buku, hapus tagih, itu memang diperlukan untuk himbara.